Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana li tariqil huda wal irsyad faj'alna fi darid da'wati wal irsyad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qudwatina fid da'wati wal irsyad wa ala alihi wa sahbihi alladzi jahadu fid da'wati wal irsyad fafazu fid dunya wal ma'ad. Para pemirsa yang berbahagia, ketahuilah bahwasannya ketika seorang hamba senantiasa mengingat dan memuji akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sama halnya orang itu senantiasa mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ala bidzikrillah, dengan zikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatma'innul qulub, maka hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi tentram. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita zikir yang memperoleh banyak pahala, sebagaimana beliau bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan, dua kalimat yang ringan diucapkan di lidah, thaqilatani fil mizan, akan tetapi berat di timbangan mizan di hari kiamat. Artinya ketika kita mengucapkan dan mengamalkan zikir ini, maka kita akan memperoleh banyak pahala. Apa zikir tersebut? Yaitu subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah Nabiullah Yunus alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban, dan ceritakanlah kepada mereka kisahnya Dhannun, yaitu Yunus alaihissalam, idh dhahaba mughadiban, yang pergi meninggalkan kaumnya karena ia marah. Fa dhanna an lan naqdir alaih, ketika ia meninggalkan kaumnya karena marah, ia mengira bahwa kami tidak akan berbuat sesuatu pun kepadanya. Dan apa yang terjadi hadirin sekalian? Allah Subhanahu wa Ta'ala tiba-tiba menceritakan kisah Nabi Yunus alaihissalam yang mengeluh di dalam perut ikan. Fanada fi zulumat, ia mengeluh di tengah kegelapan. Imam Al-Baghawi mengatakan dalam tafsirnya Al-Baghawi bahwasannya beliau mengatakan di atas kegelapan, di atas kegelapan, di atas kegelapan. Bahwasannya beliau Yunus alaihissalam merasakan tiga kegelapan. Yang pertama, ia merasakan kegelapan malam. Begitu pula kegelapan lautan. Begitu pula kegelapan di dalam perut ikan. Maka tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi yang bisa selamatkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan ia. Yunus alaihissalam hanya dapat berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ilaha illa ant subhanak inni kuntu minaz zalimin. Dan para malaikat pemikul arsy mengatakan pada saat itu, ya Rabb, sautum ma'ruf min makanim ma'ruf. Ya Allah, kami kenal suara itu, kami tahu suara itu, akan tetapi kami tidak tahu dari mana suara itu berasal. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui di mana hambanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui bagaimana keadaan hambanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengingat mereka yang mengingat kepadanya. Maka apa yang terjadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yunus alaihissalam keluar dari perut ikan dalam keadaan selamat. Yunus alaihissalam keluar dari tiga kegelapan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membocorkan rahasianya. Apa penyebab Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lau annahu kana minal musabbihin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, seandainya Yunus alaihissalam bukan di antara golongan hamba kami yang senantiasa mengingat dan memuji akan kebesaran kami, lalabithu fi batni ila yaumi yub'atsun, maka Yunus alaihissalam akan tetap berada di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Tapi lihatlah bagaimana Yunus alaihissalam senantiasa memuji dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, meluangkan waktunya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di waktu susah, di waktu sulit, Allahu Jalla wa Ala menolong Yunus alaihissalam. Maka mari kita mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ketika
perjalanan hidup kita yang begitu pahit, ketika kita menghadapi masalah yang begitu besar, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Berzikirlah, memuji dan mengagungkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala serta bermunajat kepadanya. Sebab sebaik-baik tempat kita meminta solusi hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang sempat saya bawakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.